Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Fatoni. Di video kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 25. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pendahuluan memahami PPh pasal 25. Apa itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 mengatur kewajiban pembayar pajak atas angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan berdasarkan taksiran pajak tahun berjalan. Tujuannya menjaga kelancaran kas negara dan mencegah beban pajak yang terakumulasi di akhir tahun dengan pencicilan bulan. Siapa yang terkena? Wajib pajak orang pribadi dan badan pemilik kewajiban PPh dan diharuskan menyetor angsuran bulanan. Nah, selanjutnya subjek dan objek PPh pasal 25. Subjek pajak wajib orang pribadi dan badan yang terdaftar dan memiliki penghasilan kena pajak. Sedangkan objek pajak penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh termasuk penghasilan usaha, pekerjaan, dan penghasilan lain yang dikenal PPh. Yang pertama, pemotongan atau penyetoran dilakukan berdasarkan taksiran pajak SPT tahunan terakhir dan atau perhitungan estimasi. Selanjutnya, penentuan dasar angsuran perhitungan kredit pajak PTKP jika berlaku dan pengurangan lain. Nah, selanjutnya mekanisme perhitungan angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, estimasi penghasilan tahun berjalan. Proyeksi penghasilan bruto dan biaya usaha untuk menentukan penghasilan kena pajak sementara. Yang kedua, hitung PPh terutang tahun. Gunakan tarif PPh yang berlaku pada penghasilan kena pajak untuk mendapatkan total PPh terutang. Yang ketiga, kurangi kredit pajak dan pembayaran sebelumnya. Perhitungan pajak yang telah dipotong pembayaran lain untuk menentukan sisa yang harus dicicil. Yang terakhir, bagi menjadi angsuran bulanan. Total PPh setelah dikurangi dibagi 12 atau sesuai periode tersisa jumlah angsuran per bulan. Catatan, revisi angsuran dapat dilakukan jika terjadi perubahan signifikan pada penghasilan. Selanjutnya, batas waktu pembayaran dan pelaporan. Yang pertama, pembayaran angsuran setiap bulan sesuai ketentuan DJP atau biasanya sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bulanan. Yang kedua, pelaporan. Angsuran dilaporkan melalui mekanisme SPT masa atau SPT tahunan sesuai jenis wajib pajak. Yang terakhir, pencepatan atau penundaan harus didokumentasikan dan bila perlu disertakan koreksi SPT. Pastikan bukti setoran SPP atau SSP elektronik disimpan sebagai dokumentasi apabila diperlukan verifikasi. Selanjutnya, sanksi administrasi dan denda. Yang pertama, denda keterlambatan. Penyetoran angsuran yang terlambat dapat dikenai denda administrasi sesuai ketentuan perpajakan. Yang kedua, bunga dan penalti. Bunga atas kurang bayar dan penalti untuk laporan yang tidak lengkap atau tidak benar. 3. Risiko pemeriksaan. Keterlambatan dan ketidaksesuaian meningkatkan risiko pemeriksaan pajak dan potensi koreksi besar. Rekomendasinya, terapkan sistem pembukuan yang ketat dan audit internal berkala untuk minimalkan risiko sanksi. Selanjutnya, studi kasus penerapan PPh pasal 25 pada perusahaan. Kasus singkat, perusahaan manufaktur memproyeksi laba tahun berjalan setelah menghitung PPh terutang dan mengurangi kredit. Perusahaan menentukan angsuran bulanan yang disetor tiap bulan. Penerapan praktis, revisi angsuran dilakukan kuartalan ketika terjadi fluktuasi pendapatan. Bukti setoran dan catatan perhitungan disimpan untuk SPT tahunan dan audit. Pelajaran utama, perencanaan pajak dan komunikasi dengan konsultan mengurangi risiko koreksi besar dan denda. Nah, untuk kesimpulannya, PPh pasal 25 berfungsi sebagai mekanisme cicilan untuk PPh tahunan, membantu distribusi beban pajak sepanjang tahun, kunci kepatuhan estimasi akurat, dokumentasi bukti setoran, dan penyesuaian bila terjadi perubahan penghasilan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.